warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila dengan NIM 4524091224. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sarana ilmiah bagian statistika dan logika. Baik, langsung saja saya masuk ke penjelasan. Pengertian statistika: pada mulanya kata statistika diartikan sebagai data atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, yaitu bahasa Latin. Kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka, data kuantitatif maupun angka yang tidak berwujud angka, yaitu data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka, data kuantitatif saja. Namun, pada kamus bahasa Inggris kita sering menjumpai kata statistics dan kata statistik. Kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Kata statistis artinya ilmu statistik, sedang kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Dari segi terminologi, istilah statistik terkandung berbagai macam pengertian. Yang pertama, istilah kata statistik kadang diberi pengertian sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan berupa angka atau bilangan. Kedua, sebagai kegiatan statistik atau kegiatan perstatistikan atau kegiatan penstatistikan. Ketiga, kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara untuk menyimpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi data angka agar memiliki memberikan pengertian tertentu. Keempat, istilah statistik juga dapat diartikan sebagai ilmu statistik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada dalam kegiatan statistik. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengembangkan prinsip, metode, dan prosedur untuk pengumpulan data angka, penyusunan atau pengaturan data angka, penyajian atau pengambaran atau pelukisan data angka, penganalisisan terhadap data angka, penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan, serta menyusun ramalan secara ilmiah atas dasar pengumpulan data angka tersebut. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel grafik, daftar informasi, angka-angka informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data angka sebagai dasar untuk induksi. Sejarah perkembangan statistik. Peluang yang merupakan dasar dari teori statistik yang merupakan konsep baru. Teori mengenai kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan oleh seorang muslim, namun bukan dalam teori lingkup peluang. Peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang ketelahan ini dikembangkan. Konsep distributor variabel dalam populasi diperkenalkan oleh Abraham de Moivre dalam teori Galat dan dilanjutkan oleh Thomas pada tahun 1757 dengan distributor berlanjut. Lalu ada Pierre-Simon de Laplace menyempurnakan dan menemukan distribusi normal. Distribusi lain yang tidak berupa kurva normal kemudian ditemukan oleh Francis Galton dan Karl Pearson. Teknik kuadrat terkecil, last squares, simpangan baku, dan galat baku untuk rata-rata, the standard error of the mean, dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Sedangkan Pearson melanjutkan konsep-konsep Galton dan mengembangkan konsep regresi, korelasi, distribusi, short quadrat,
dan analisis statistika untuk data kualitatif. William Sir Gossard yang dikenal dengan nama samaran Staden mengembangkan konsep tentang pengambilan contoh desain experience dikembangkan oleh Ronald Aylmer Fisher di samping analisis variance dan covariance. Distribusi min X, distribusi min T, uji signifikan, dan teori tentang perkiraan atau theory of estimation. 10 tahun belakangan ini, statistika yang diperkembangkan sesuai dengan kebutuhan. Di Indonesia sendiri, kegiatan dalam bidang penelitian sangat meningkat. Baik kegiatan akademik maupun pengambilan keputusan telah memberikan momentum yang baik untuk pendidikan statistika. HLM G. Wallace menyebutkan berpikir statistika sebagai kebutuhan sehari-hari sejajar dengan membaca dan menulis. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Agar melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam proses berpikir ilmiah. Dalam berpikir ilmiah, ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika berperan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika berperan penting dalam berpikir induktif. Keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lainnya. Bahasa merupakan sarana komunikasi, sangat berkaitan dengan berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, maka tidak dapat seseorang melakukan kegiatan ilmiah secara sistematis dan teratur. Penalaran merupakan proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan agar pengetahuan yang dihasilkan mempunyai dasar kebenaran. Hal itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Penarikan kesimpulan dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan disebut logika. Terdapat macam-macam cara penarikan kesimpulan, dengan cara logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif, penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual menjadi kesimpulan umum. Sedangkan logika deduktif yaitu dari umum menjadi individual. Ada dua keuntungan dari kesimpulan ini. Yang pertama bersifat ekonomis, dan yang kedua dimungkinkannya proses penalaran baik secara induktif. Deduksi adalah sebaliknya. Dari yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus menggunakan silogismus. Silogismus dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata, premis mayor. Sipolan adalah makhluk hidup, premis minor. Jadi sipolan mempunyai mata, kesimpulan. Kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Pengumpulan data statistik. Tujuan dari pengumpulan data statistik dapat dibagi ke dalam dua golongan, yaitu statistik memberikan jalan keluar untuk dapat menarik kesimpulan umum dengan jalan mengamati sebagian populasi, yakni makin besar contoh yang diambil maka makin tinggi pula tingkat ketelitian kesimpulan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit contoh yang diambil maka makin rendah pula tingkat ketelitiannya. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode ilmiah. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan. Terkait dengan cara seseorang menggunakan pikirannya tanpa batasan.
Langkah-langkah umum dalam kegiatan ilmiah itu sebagai berikut. Observasi. Ilmuwan melakukan observasi tentang fenomena yang terjadi, mengumpulkan data dan menganalisis fakta terkait masalah yang diselidiki. Statistika berperan dalam menentukan analisis yang digunakan dalam tafsiran yang dihasilkan dari observasi, dengan fokus pada tingkat kepercayaan terhadap kesimpulan yang mungkin salah. Kedua, hipotesis. Dari fakta yang diobservasi, ilmuwan merumuskan hipotesis atau teori yang menggambarkan pola dalam data. Statistika membantu dalam mengklasifikasi dan menyajikan hasil observasi dengan cara yang mudah dipahami. Melalui statistika deskriptif yang berkaitan dengan perencanaan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, ramalan. Dari hipotesis, deduksi dikembangkan jika teori memenuhi syarat. Akan muncul pengetahuan baru yang didasarkan pada teori tersebut, yang disebut sebagai ramalan. Ramalan ini bukan tentang masa depan, melainkan tentang apa yang akan terjadi berdasarkan kondisi tertentu. Keempat, pengujian kebenaran. Ilmuwan mengumpulkan fakta untuk menguji ramalan dari teori. Proses ini bersifat siklus, di mana jika teori didukung data, ramalan lebih spesifik diuji kembali. Jika bertentangan dengan fakta, hipotesis baru disusun dan diuji. Tidak ada kebenaran akhir dalam ilmu, dan kegagalan untuk menolak hipotesis justru memperkuat keyakinan pada hipotesis tersebut. Hipotesis dinyatakan teruji jika ramalan yang dihasilkan menjadi fakta. Proses pengujian bisa dipercepat dengan percobaan, tetapi sering ramalan baru diuji setelah lama menunggu. Statistika relevan dalam menentukan kesesuaian data yang diobservasi sebagai ramalan. Konsep statistika modern menjelaskan pengujian hipotesis. Hipotesis dianggap sah jika pengaruh kebetulan telah ditafsirkan dengan benar. Prosedur statistika mempertimbangkan risiko dari kesimpulan yang salah. Keempat angka ini saling berkaitan dalam kegiatan ilmiah, di mana hipotesis membantu mengetahui fakta yang harus dikumpulkan, dan ini sangat mendukung diskusi tentang metode ilmiah. Metode statistika semakin sering digunakan dalam kegiatan bisnis. Manajer sering perlu membuat keputusan dalam keputusan yang tidak pasti. Statistika digunakan dalam banyak keputusan manajemen seperti penelitian pasar, kebijakan investasi, kontrol kualitas, pemilihan karyawan, ramalan ekonomi, dan auditing. Gerakan manajemen ilmiah fokus pada pengumpulan data dengan hati-hati. Contohnya dalam penelitian operasi, pemerintah juga mengumpulkan data penting seperti populasi dan perdagangan. Ilmu sosial semakin bergantung pada statistika, contohnya melalui survei yang memberikan informasi dengan biaya rendah tentang pendapatan dan sikap masyarakat. Analisis statistik juga membantu memahami kepribadian manusia dan digunakan dalam arkeolog dalam penelitian. Penerapan statistika di bidang biologi seperti antropometri dan genetika berkembang pada awal abad ke-20. Metode statistika di bidang opini juga terus berkembang, dan kemajuan dalam genetika terkait erat dengan perkembangan di bidang ini. Metode statistika telah diperkenalkan dalam ilmu alam seperti astronomi dan fisika, meskipun penggunaannya di bidang humaniora seperti sejarah dan sastra tidak umum. Semakin banyak ahli dalam bidang ini mulai mengaplikasikannya untuk mengkaji suatu sikap publik. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir secara setengah, tidak boleh lebih daripada satu. Aturan cara berpikir yang benar. Untuk berpikir baik, logis, dialektis juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu, yaitu mencintai kebenaran. Mencintai kebenaran adalah sikap fundamental dalam berpikir yang mendorong individu untuk terus mencari dan meningkatkan kualitas penalarannya. Sikap ini membantu menghindari penyimpangan dari kebenaran, seperti simplikasi berlebihan atau pemikiran yang berkotak-kotak.
Cinta terhadap kebenaran ditunjuk melalui kerajinan, kejujuran, dan kesediaan untuk menerima kebenaran meskipun bertentangan dengan prasangka pribadi. Pencarian kebenaran adalah kewajiban intrinsik sebagai manusia yang mencerminkan keinsaniannya. Kedua, ketahuilah apa yang sedang Anda kerjakan. Berpikir adalah aktivitas intelektual yang berkelanjutan dalam mengejar kebenaran. Proses ini seringkali rumit dan memerlukan pemahaman mendalam tentang langkah-langkah yang perlu diambil. Kesadaran akan proses berpikir ini penting untuk mencapai hasil yang akurat. Ketiga, ketahuilah apa yang sedang Anda katakan. Ungkapan pikiran harus jelas dan tepat. Kecermatan dalam memahami atau menggunakan kata-kata sangat penting, termaksud memahami istilah dan nuansa baru atau nuansa makna. Hindari ambigu dan pastikan istilah yang digunakan memiliki arti yang konsisten untuk menghindari kebingungan dalam penalaran. Keempat, buatlah distingsi dan pembagian yang semestinya. Pembedaan antara hal-hal yang berbeda sangat penting, terutama ketika dua hal tampak serupa. Klasifikasi harus dilakukan berdasarkan prinsip yang sama untuk mencegah tumpang tindih dan kekacauan dalam pikiran. Kelima, cintailah definisi yang tepat. Definisi membantu memperjelas batasan suatu konsep, menghindari ungkapan yang tidak jelas, dan memburu definisi yang tepat akan menghasilkan pemikiran yang lebih tajam dan terarah. Keenam, ketahuilah mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu. Penting untuk memahami asumsi, implikasi, dan konsekuensi dari setiap kesimpulan yang kita ambil. Jika informasi tidak cukup, sebaiknya menahan diri dari membuat kesimpulan definitif. Dan yang ketujuh, hindari kesalahan dengan segala usaha. Kesadaran akan berbagai jenis kesalahan dalam berpikir serta penyebabnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas penalaran. Usaha untuk mengenali dan menghindari kesalahan akan memperkuat kemampuan berpikir kritis. Belajar logika ilmiah. Dalam mempelajari logika ilmiah penting untuk tidak hanya memahami hukum dan prinsip-prinsip, tetapi juga untuk praktik berpikir cakap dan cekatan. Kita perlu berpikir secara spontan dan sesuai dengan hukum serta prinsip yang benar, tanpa kehilangan perspektif yang luas. Logika tidak boleh dijadikan mekanis, sebaliknya dikembangkan kemampuan untuk mengevaluasi pemikiran orang lain dan menunjukkan kesalahan dalam penalaran mereka. Logika ilmiah membantu kita berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Klasifikasi adalah cara untuk mengelompokkan objek ke dalam kategori tertentu. Misalnya, konsep panas atau dingin menempatkan objek dalam kelas berdasarkan sifatnya. Konsep perbandingan seperti lebih panas atau lebih dingin menunjukkan hubungan atau antara objek berdasarkan norma tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.